teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas tema yang masih remet-remet gitu ya, ada hubungannya dengan flying monkey. Cuman bedanya di video sebelumnya lebih mendefinisikan, menjelaskan tentang apa itu flying monkey dan gimana itu mereka. Jadi pastiin kalian sudah nonton video yang judulnya flying monkey. Di video kali ini akan membahas lebih kalau narsisis turn atau membuat orang lain untuk menjauhi kita atau menyebarkan berita negatif tentang kita, terus kita harus gimana gitu ya. Jadi video kali ini lebih fokus ke arah solusi juga ya. Pertama, sedikit refresh, flying monkey adalah orang ketiga atau orang lain gitu, atau orang luar yang masuk ke dalam kehidupan kita ya, kehidupan supply dalam rangka untuk jelek-jelekin kita, yang intinya mensupport narsisis dalam menjalankan perilaku abusifnya, melakukan hal untuk kepentingan narsisis gitu ya. Biasa banget terjadi kalau misalkan apa, kita sebagai supply dengan seorang narsisis lagi proses pisah, mau cerai atau lagi mau detach gitu ya, atau orang yang pacaran udah putus atau udah mulai ngerasa nggak cocok atau mulai supply-nya udah nggak kuat lagi, udah nggak bisa tunduk sama narsisis gitu ya. Narsisis ini akan mulai cari pembelaan atau seringkali juga menjelek-jelekan, kayak cari ally gitu ya, cari kubu. Sebenarnya mirip kayak anak zaman sekolah kan, karena kan mereka ini kidal gitu ya, kayak zaman sekolah dulu ya, anak kecil, anak SMA mungkin beberapa dari kita yang pernah ngalamin ya, kayak geng-gengan gitu ya, cari ally, cari kubu. Nah, ini kita sebut dengan istilah gaslight campaign. Nah, gaslight campaign yang dilakukan oleh narsis ini kok bisa sih, kok bisa efektif, terus kok bisa berhasil gitu ya. Ya, yang nomor satu, pertama, narsis kan charming, punya superficial charm. Nah, itu makanya bisa efektif banget dalam menjalankan smear campaign. Yang kedua, mereka juga berkarisma gitu ya, berkarisma. Jadi ngomongnya itu kayak kayak bisa, kayaknya bener-bener deh terpercaya banget gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, ya namanya gaslighting master gitu kan, udah master nge-gaslight sana sini dan udah sekian lama melakukan gaslighting sama sebelah-sebelah sebelumnya juga, makanya gaslighting master ini bisa efektif untuk melakukan smear campaign. Kemudian yang keempat, ya narsisis udah biasa juga menjalankan double life. Double life itu apa? Di muka publik udah beda sama ketika di private life atau terhadap pasangannya atau terhadap supply-nya. Kemudian yang kelima, disupport dengan juga manipulatif tone-nya, kayak nada bicaranya yang sangat meyakinkan, pemilihan bahasanya yang sangat saling melengkapi, itu menyebabkan smear campaign ini bisa kena gitu ya, korbannya itu bisa kena atau bisa terpengaruh gitu. Kemudian yang keenam, ya dibalut dengan play victim juga, sehingga bisa membuat orang tuh turns again orang yang sebenarnya dia nggak gitu kenal, nggak gitu tahu duduk perkaranya, ceritanya gimana, belum udah langsung ngecap orang lain itu negatif hanya dari cerita sepihak gitu ya. Jadi kayak ngomongnya itu bisa tertata gitu ya, sebenarnya gua nih nggak enak nih mau ngomong, soalnya kan lu tahu ya, lu udah kenal dia juga udah lama, sebenarnya dia orangnya ya baik juga sih, gini tapi tahu nggak sebenarnya dia gini. Jadi bisa dibawa gitu loh, kayak arusnya itu bisa disetir gitu loh, dalam pembicaraannya itu bisa dingin ya, gimana ya, kayak seumur hidup udah kayak jadi aktor gitu kan. Motivasinya dengan cara apa ya, power and control. Jadi untuk membuat orang-orang sekitar atau orang lain itu ke partnya dia lah, untuk ke side-nya dia gitu, kayak lebih menang atau kalah gitu ya. Nah, terus kalau kita ngadepin kayak gini nih, udah lagi down banget, lagi stres, kayak ibaratnya kayak kehilangan orang yang kita sebenarnya sayang, kehilangan suami bahkan, terus masa kita harus dealing sama hal kayak gini lagi gitu kan, terus kita harus gimana. Nah, itu inti dari video kali ini. Yang nomor satu, langkah pertama, kita harus memproses diri kita dulu secara emosional. Artinya gini, duduk, oke, bernafas, pahami apa yang sedang kita hadapi. Oh oke, ini tuh adalah aftermath dari hubungan dengan seorang yang narsisistik
atau seorang narsisis. Oh, udah tahu perilaku dia selama ini di rumah, oke, dia gaslighting, manipulatif dan sebagainya. Ya memang sangat berat ya kondisinya, kita udah lagi down tapi masih harus dealing hal kayak gini. Jangan sampai kita juga masa sih udah gua down banget kehilangan pacar, hilang atau suami bahkan, terus harus dijauhin juga sama saudara, kerabat, teman, bahkan keluarga gara-gara smear campaign kemakan omongan kayak gitu kan. Padahal kitanya nggak ngapa-ngapain tapi malah dicap negatif. Itu harus be easy on ourselves gitu. Jangan membebani diri kita, tambah kita bikin down, tambah kita bikin takut, tambah kita nggak bisa bangkit gitu ya. Nggak semua hal di dunia ini bisa kita kontrol. Nah, kita akan fokus untuk healing ke diri kita. Jadi yang nomor satu, memproses diri kita dulu secara emosional, tenangin diri dulu gitu ya. Kemudian yang nomor dua, pahami dan lihat dampak yang real aja. Jadi jangan ketakutan mikirin hal-hal yang belum tentu ada. Dampak yang real gini, tahu siapa-siapa aja orangnya yang mungkin potensi mendapatkan smear campaign. Seberapa mudah sih orang-orang tersebut dimanipulasi oleh seorang narsisis? Ini bikin gue pribadi jujur kayak sedih ya, kalau misalkan orang bisa semudah itu juga dimanipulasi gitu ya. Damage ini bisa dalam hubungan pertemanan gitu ya, teman yang kita kenal sejak lama, teman yang real dan tulus gitu, pasti nih ya, kalau yang real akan nanyain atau sharing justru ke kita tentang apa yang dia dapat gitu, apa yang dia dengar gitu. Bukan kita yang sibuk-sibuk ngebelain diri kita kepada teman-teman kita gitu. Nanti kalau misalkan mantan gue yang itu cerita tentang ini gini ya, kita nggak sibuk defending ourselves, kita sibuknya itu recovery, sibuknya self healing gitu ya. Tapi kalau ada teman kita yang benar-benar bisa berpikir jernih, itu pasti akan justru yang nanya ke kita duluan tentang apa yang dia dengar gitu ya. Jadi kita punya kesempatan untuk memfilter mana teman yang bisa berpikir jernih atau mana teman yang semudah itu dipengaruhi orang lain hanya mendengar cerita sepihak. Itu yang nomor dua. Nomor tiga, kalau damage-nya terhadap lingkungan office atau yang ada hubungannya dengan lingkungan pekerjaan, itu kita harus sikapnya profesional dengan proof atau bukti. Proof kalau kita ya bisa bersikap profesional, artinya hubungan-hubungan yang terjadi jangan membuat yang gosip-gosip tentang diri kita itu, masalah suami istri itu tidak seharusnya dibawa ke kantor gitu ya. Kalau ada yang menjauhi kita cuma sekedar dengar tentang gosip, tahu nggak ternyata dia itu kayak gini loh sama suaminya, kayak gini kayak gitu, tapi dia itu menjauhi kita tanpa alasan yang jelas. Kalau kita di kantor biasa-biasa aja dan nggak merasa dirugikan, ya udah, nggak perlu defending ourselves. Tapi kalau misalkan kita dirugikan secara real di dalam kantor, apalagi dia nyamer ke sana sini dan membuat citra pekerjaan kita menurun gitu, kita pertama filter, kedua meluruskan, dalam artinya maksudnya bagaimana, dan kalau misalkan merugikan kita secara langsung, memang kita perlu ambil langkah konfirmasi, sharing, tanya ke orangnya, dan juga kalau perlu melalui media yang resmi seperti departemen HRD, itu kalau yang office. Yang keempat, kalau damage-nya itu ke lingkungan family atau lingkungan siblings atau lingkungan sepupu, pertantauan, peroman gitu ya. Damage to family extended gitu ya. Keluarga itu orang yang udah kenal kita kan udah lama, pasti tahu sih sebenarnya diri kita kayak gimana. Artinya nggak perlu capek-capek kita jelasin ke keluarga atau bahkan jelasin ke orang tua kita tentang karakter kita. Pasti mereka akan datang bertanya-tanya untuk tahu cerita kedua belah pihak secara keseluruhan, dan biarlah mereka menilai sendiri. Kita nggak perlu jadi orang kedua yang sibuk-sibuk juga ngejelek-jelekin mantan atau mantan suami kita atau mantan istri kita atau mantan pasangan kita. Biarin aja, kita bisa lebih fokus ke healing, kita nggak usah sibuk-sibuk defending kayak gitu. Jadi yang nomor 5 yaitu tadi, kita nggak usah ikut-ikutan ngejelek-jelekin orang lain. Kita nggak usah ikut-ikutan melakukan smear campaign. Kita nggak usah ikut-ikutan berkompetisi dalam cari tim atau cari kubu sebanyak-banyaknya
supaya kita nggak semakin terjun ke dalam dramanya narsis itu. Kita harus stay calm and content aja. Itu yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6, ketika kita udah tenang, tanyakan kepada diri kita, ada mungkin beberapa orang yang kena pengaruhnya. Kalau mereka gampang banget untuk pergi, jadi kita bertanya apakah mereka worth it juga untuk kita jaga. Kumpulkan bukti-bukti kalau memang perlu gitu ya. Jadi bukan cuma untuk menyerang atau membela diri, tapi untuk fixing the damage. Jadi kita nggak sibuk-sibuk defending, nggak sibuk-sibuk membela diri, tapi hanya fixing the damage, benerin yang rusak damage-nya jika diperlukan aja. Jadi kalau hanya dengar satu cerita dari orang lain, cuma ada 2 kemungkinan gitu ya. Kalau sampai orang ini semudah itu bisa membalikkan badan ke kita, satu, yang melakukan smear campaign itu luar biasa hebatnya, manipulatifnya, atau penerimanya ini tidak worth it dalam tanda kutip, atau tidak mengenal kita lebih jauh, atau tidak bisa berpikir jernih, atau memang tipe orang yang gampang dihasut seperti itu. Jadi most likely itu kalau yang sehat akan menanyakan kebenaran, mendengarkan dari 2 belah sisi. Nah, lovely person itu bisa berpikir jernih, nggak akan semudah itu membalikkan badan terhadap kita, atau bahkan ada juga tipe orang yang cinta damai aja, malas ikut campur urusan pribadi, biarlah menjadi ranah pribadi. Nah, jadi kita perlu realize, tanyakan kepada diri kita, kalau mereka gampang banget membalikkan badan ke diri kita, apakah orang-orang kayak gitu juga worth untuk kita keep sesusah itu gitu kan. Nah, kemudian lanjut ya ke yang nomor 7. Narsis itu kan akan berusaha ngomong duluan, melakukan smear campaign itu kan duluan gitu loh, karena mereka nggak mau keduluan gitu kan. Kayak kita lagi main game tuh cepet-cepetan gitu loh, dapat titik cepet-cepetan, dapat kubu cepet-cepetan. Beberapa orang itu, seberapa orang sih yang ia bisa jadikan ke kubu dia atau flying monkey dia bisa dipengaruhi, ini kan kayak sebuah permainan bagi mereka. Tapi kita sebagai supply atau mungkin aftermath dari hubungan ini, kita tuh bukan lagi main game, kita tuh fokusnya ke diri kita untuk recovery gitu ya. Jadi ini jadilah kesempatan untuk melihat siapa kerabat, teman, sahabat, atau siapapun yang bisa berpikir jernih atau yang mudah terpengaruh gitu aja karena omongan sepihak. Orang akan kelihatan aslinya kok ketika dihadapin dengan gosip. Ada orang yang memang bisa netral aja, ada orang yang bisa berpikir dengan logik yang lurus, atau ada orang yang gampang dihasut gitu. Itu yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8, narsis itu bisa tidak terduga, bahkan menyebarkan hal-hal privasi ya, privasi banget ya. Kayak misalkan orang udah menikah suami istri, padahal ada hal-hal yang nggak harus diceritain juga semua keluar, termasuk nyebarin hal-hal yang mempermalukan hubungan yang ada di masa lalu gitu kan. Kita attempt to fix, jadi kita membenarkan, memperbaiki damage yang terjadi dengan apa ya? Kalau misalkan kita bisa memiliki bukti-bukti, ya kita bisa memperbaiki damage. Tapi kita bukan balapan atau masuk dalam game ikut-ikutan, cepet-cepetan cari ally gitu ya. Ketika masalah sedang bertubi-tubi, lagi buntu gitu ya, boleh juga terapi, cari tenaga profesional untuk membantu, boleh banget. Jadi kita sibuknya fokus healing, bukan fokus pembelaan diri gitu ya. Walaupun smear campaign itu terjadi, nggak bisa dihindari, terserah, karena nggak semua hal di dunia ini bisa kita kontrol gitu ya. Kemudian yang nomor 9, ya bisa refresh juga, kita ingat filosofi narsisis gitu kan. Mereka itu kan self esteemnya kurang, jadi butuh fuel dari luar. Self esteem dari luar ini dengan apa ya? Dengan cara meninggikan diri sendiri. Caranya ninggin sendiri bukannya dengan berprestasi, dengan berperilaku positif, tapi dengan membuat orang lain down supaya dia tinggi gitu ya. Kita move on itu dengan intensi yang positif loh, dengan cinta. Ya cinta terhadap orang itu juga, tapi cinta terhadap anak kita juga, cinta terhadap diri kita juga gitu ya. Intensinya harus selalu positif. Sedangkan mereka move on dengan sibuk meninggikan diri sendiri, sibuk merendahkan orang lain gitu. Kemudian yang nomor 10, proses untuk lepas gitu ya, dan bebas dari narsis ini memang bisa sangat rumit. Itu ada di video yang judulnya
Menikah dengan NPD. Mungkin kalau kalian mau nonton juga boleh. Dan melelahkan gitu ya. Tapi tantangan terbesarnya itu kita harus stay true to ourselves gitu ya. Kita tetap bisa jadi diri kita sendiri gitu ya. Stay positif. Kalau kita punya pekerjaan yang positif, tetap lakukan pekerjaan positif. Kita tetap harus mencintai kesehatan kita. Doing exercise bagus. Ya, menjadi versi terbaiklah dalam diri kita gitu. Kita daripada sibuk smear campaign, ikut-ikutan gosip sana sini, lebih baik kita sibuk untuk recovery dan menambah value dalam diri kita gitu ya. Dengan demikian tuh, dengan value kita naik, dengan kita tetap stay true, positif, saya sih percaya ya, orang baik, teman baik, rekan bisnis yang baik, teman kantor yang baik, atau bahkan jodoh sekalipun gitu ya, akan datang dengan sendirinya gitu ya. Semua itu akan kefilter, akan datang dengan sendirinya. Jadi nggak perlu takut berlebihan, nggak perlu down. Jadi pasti sudah ada orang-orang di mana yang bisa berpikir jernih juga gitu ya. Jadi nggak usah takut terlalu dengan damage yang nanti kalau gini, nanti kalau gitu ya. Jadi lebih baik kita buktikan dengan waktu aja, kita stay true, stay positif dengan intensi yang baik gitu. Teman-teman jangan lupa mampir ke sini @unsecret.narsisis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.